sini apa di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat. Kacamata. Nah, alhamdulillah kita telah selesai dari Jakarta. Bagaimana tarifnya? Ya, itu sudah seberapa dengan tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Snack yang kami berikan. Gimana snacknya ya Allah itu? Paten. Dengan siapa? PM dan Utik bro. Masya Allah. Jangan lupa siapa lainnya? Amri. Allahu Akbar. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan menuju ke Masjid Ramadan, dan Masjid Qiblatain. Nanti Anda tunjukin kita enggak turun, tapi kita melewati masjid tersebut karena kita kejar ke Masjid Quba. Kenapa kita mengejar Masjid Quba? Karena menyampaikan secara kita semua barang siapa yang duduk di hotel atau di rumahnya mantapah harap ibadah summa ata Masjid Quba, kemudian datang ke Masjid Quba, sholat rakaataini, sholat 2 rakaat, bukankah dia tahiyat masjidkah dia, hajatkah dia, apapun itu yang penting 2 rakaat, ka'ajri umrotin, seperti pahala umroh. Jadi kita belum umroh tapi dapat pahala umroh. Maka daripada itu kita kejar ke Masjid Qubanya. Hondak dan Qiblatain nanti kita cerita sejarahnya sambil melewati masjidnya. Oke, dapat dipahami Bapak Ibu? Ya, Ustaz. Insyaallah. Nah, sebelum sampai kita cerita sedikit Masjid Hondak. Masjid Hondak itu masjid apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Hondak itu adalah suatu perang yang distrategikan oleh sahabat. Siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini bukan orang Arab. Salman Al-Farisi ini bukan orang Saudi. Salman Al-Farisi ini bukan dari bani orang Arab. Tetapi dari mana? Al-Farisi. Farisi artinya apa? Persia. Oh, Persia. Nah, jadi orang Persia yang datang ke Madinah masuk Islam mengikuti Rasulullah SAW. Nah, pada zaman dahulu, Hondak itu artinya adalah parit. Tahu parit ya Bapak Ibu ya? Tahu. Biasanya selokan di depan rumah kita, di Indonesia ya. Ya. Nah, Hondak itu artinya apa? Parit. Nah, dahulu kala orang nggak tahu fungsi parit itu untuk apa. Cuma untuk mengaliri air. Nah, tapi dengan Salman Al-Farisi cerdasnya strateginya dibuatlah Hondak tersebut. Dan di sini perihnya Rasulullah SAW dan para sahabat menahan lapar sehingga 7 hari tidak makan. Bayangin Bapak Ibu, 7 hari tidak makan. Dan di sini juga masih dikantar juga yang sebelah kanan kita sana itu Masjid Qiblatain. Fiuna Qiblatain. Depan sana, ya, Jauh-jauh kali. Nanti kita lewat di situ. Nanti kita ceritakan sedikit apa pesan sana. Kita menuju Masjid Qiblatain dulu. Nah, Masjid Qiblatain ini dikorek. Tadi Bapak Ibu pergi ke Wudhu. Bagaimana keras gunung Uhudnya? Jabal Uhudnya keras nggak batu-batuannya? Keras. Bayangin Bapak Ibu di hati kita. Coba bayangkan bagaimana Rasulullah mengorek tanah dan batu di kota Madinah ini untuk menjadikan paret sedalam 3 meter ke bawah. Allah. Dalam keadaan kelaparan Bapak Ibu. Dalam suatu riwayat dikatakan Rasulullah itu cuma makan roti yang bulat dibagi 7. Satu roti bulat telapak tangan kita dibagi 7 orang dengan gandum sedikit. Bayangin Bapak Ibu, bagaimana perjuangan Rasul itu melawan seluruh kafir Quraisy yang ada di sini. Maka daripada itu strategi yang sangat cerdas oleh Salman Al-Farisi membuahkan hasil kemenangan di peperangan Khandaq. Karena di Khandaq itu paretnya nanti kita lihat. Nah, di depan kita sebelah kiri itu Masjid Khandaq. Nanti nggak ada nampak lagi Khandaqnya itu, telah ditutupi oleh tanah. Karena kan itu untuk strategi perang aja. Pada zaman dahulu kan Quraisy nggak nyangka. Cuaca terbang. Mereka ngapain? Kan kami bisa lompat pakai kuda. Ternyata dengan cerdasnya Salman Al-Farisi sahabat itu Hondak
masa lift mas. Oh. Depan kita nih, Bapak Ibu, masjid Honda. Udah dulu masjidnya nggak ada. Di sini cuma bekas peperangan. Di belakangnya gunung. Nah, belakangnya gunung Bapak Ibu kan. Nah, di sekitaran area masjid itu, disitulah buat parit kontak tadi. Masjid Honda. Dengan tombak-tombaknya itu mengarah ke depan, sehingga ketika kuda melompat tidak sampai ke ujung tanah yang ke depannya, jatuh dan tertusuk oleh tombak. Nah, gitulah kecerdasan sahabat, yaitu Salman Al-Farisi. Nah, disinilah bayangin Bapak Ibu, persahabatan itu bisa dikorek oleh para sahabat dan para musuh, sehingga Rasul pada saat kelaparan itu menjanjal perhubungan dengan Nabi di sebelah sini. Jadi kita pakai surah Nabawiyah kalangan Syekh Muhammad Al-Hudi, fikih surah. Saya baca tadi. Kalau misalnya tidak percaya silahkan baca sendiri. Nanti saya kasih. Nah, ini sebelah kanan kita, pas sebelah kanan saya. Masjid Honda telah bagus, sudah itu ada yang ziarah juga ke atas melihat bagaimana Honda, tapi kita nggak usah, kita pergi ke Masjid Kuba supaya dapat pahala umroh. Nah, itulah Masjid Honda tadi. Ada nggak sholat 5 waktu di sini? Ada. Sudah sholat 5 waktu di sini karena ada pemukiman sedikit di sini. Sholat di sini ada. Nah, inilah Masjid Honda Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti diceritakan apa yang terjadi di Masjid Honda Bapak Ibu, ada peperangan Honda. Honda itu apa Bapak Ibu? Parit. Parit apa maksudnya? Parit yang ditujukan untuk melawan kafir Quraisy dengan adanya tombak di dalamnya. Maka daripada itu kaum muslimin pada saat itu menurut sejarah tidak ada yang syahid, tidak ada yang terbunuh. Karena kecerdasan Salman Al-Farisi tersebut membuat Honda. Jadi orang Islam itu perlu strategi perang. Artinya apa? Orang Islam harus mahir di segala bidangnya. Ada yang jadi ustaz, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pilot. Semua harus mahir orang Islam itu. Salah satunya adalah Salman Al-Farisi, ahli strategi perang. Ada pertanyaan dulu? Tapi padatnya kita udah nggak nampak karena udah dibangun, udah ada inovasi, semua ditutup. Akhirnya dijadikan masjid untuk mengenang bahwasanya di sini ada peperangan Honda. Ya. Saya izin minum dulu ya Bapak Ibu ya. Siap, izinkan.